Ya, hari ini kita bisa berkumpul untuk melakukan perkuliahan perdana mata kuliah Kenkyu Hohonyumong ya pada hari ini. Mari kita buka dengan membaca doa menuntut ilmu dan membaca basmalah bersama-sama serta membaca doa menuntut ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah ini ilma warjukni fahma amin. Setelah libur semester kemarin ya, alhamdulillah kita sudah melewati masa liburan walaupun sebentar ya. Hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan di semester genap ini. Mata kuliah saya hari ini adalah mata kuliah Kenkyu Hohonyumong atau pengantar metodologi penelitiannya. Ini PowerPoint-nya terhapus, jadinya pakai yang PDF-nya. Oke, nanti kita habisin di jam 14 sambil melihat my class. Tapi di sini udah hadir ada 19 orang, berarti 18 orang sudah hadir dari 26, berarti ada beberapa yang mungkin agak sedikit kesulitan untuk join terlebih dahulu ya. Nanti kita di my MS Team terlebih dahulu, setelah itu baru kita masuk di my class untuk mencoba Zoom-nya my class atau Zoom-nya UMY yaitu my meet gitu. Nanti kita akan coba memakai itu di paruh perkuliahan setelah itu. Alhamdulillah hari ini saya akan membacakan kontrak perkuliahan atau silabus ya, kemudian aturan-aturan serta rencana pembelajaran semester ini. Yang tadi sudah dilihat ya. Kita lihat bahwa perkuliahan ini akan ada 2 sesi. Yang pertama untuk kelas A itu pagi-pagi tadi, kemudian kelas B jam 13.40 sampai jam 15. Jadi kira-kira 1,5 jam ya. Kemudian pertemuannya ada 16 kali. Tidak ada uji kom di tengah semester, tapi diganti dengan tugas, presentasi, dan kuis di my class untuk uji kom tengah semesternya, dan uji kom dilaksanakan di akhir perkuliahan. Kemudian aturan dan tata tertibnya. Harusnya kalau di kelas itu nanti kita biasa membaca Al-Quran terlebih dahulu, tapi kalau online kita membaca doa menuntut ilmu tadi ya. Kemudian bersemangat dalam mengikuti perkuliahan, aktif, dan keaktifan serta keterlambatan mengikuti perkuliahan juga akan mengurangi nilai soft skill harian. Kemudian bagi mereka yang sakit atau izin itu memberitahu ya, paling tidak melalui WA, karena kalau tidak ada apa-apa maka dianggap nol kehadirannya. Kemudian pada saat presentasi atau pada saat perkuliahan online itu kadang-kadang diminta untuk on camera ya, on camera, terutama pada saat presentasi, karena ini adalah adab kuliah online. Kemudian aturan ini kalau dipakai di kelas, tapi kalau di online saya tidak pakai ya. Tapi yang jelas Anda memakai pakaian yang rapi dan tidak kaos oblong ya, laki-laki juga dan sebagainya. Rambut juga harus rapih ya. Tapi kalau di online saya tidak bisa mengawasinya, tapi kalau di kelas bisa ya. Kemudian tujuan dari perkuliahan ini adalah satu, Anda bisa memahami, membaca dan memahami ide utama dari sebuah karya ilmiah atau sebuah artikel gitu ya. Kemudian mengidentifikasi informasi dari teks ilmiah yang menggunakan teknik scanning atau membaca cepat atau skimming. Kemudian menginternalisasi nilai-nilai kedisiplinan dalam perilaku dan pekerjaan, mandiri dalam mengerjakan tugas, memiliki ide kreatif, original,
orisinal ya dalam berkarya. Kemudian mampu bekerja sama dengan teman dan mampu bekerja mandiri. Kemudian untuk rencana pembelajarannya, ini sebetulnya bukan hanya kelas A ya, tapi kelas B juga sama. Di sini ditulis kelas A ya. Yang lebih rincinya ada nanti di Excel-nya sini. Jadi untuk per 18 Februari hari ini kita akan orientasi dan penjelasan mata kuliah saja. Kemudian diskusi tentang kontrak perkuliahan dan pengenalan Big Blue Button UMB. Kemudian nanti minggu depan kita bagi tugas ya, bagi kelompok, bagi materi ya. Kemudian kita mulai akan perkuliahan di 4 Maret itu dengan konsep dan hakikat penelitian. Di sini kita akan dipresentasikan dulu oleh teman-teman, kemudian nanti kita diskusi, tanya jawab, feedback dari saya, dan mungkin ada beberapa yang perlu ditambahkan untuk konsep dan hakikat penelitian ini. Kemudian untuk tanggal 11-nya itu adalah pendekatan metode dan teknik. Tanggal 11 ini ya, pendekatan metode dan teknik penelitian. Kelompok 2, kemudian 18 Maret itu metode penelitian kualitatif, 25 Maret itu metode penelitian kuantitatif. Nanti akan bisa lihat, kita bisa membedakan mana yang kualitatif, mana yang kuantitatif ya. Mana yang ada angka-angkanya, mana yang tidak pakai angka-angka, atau mana yang pakai statistik atau mana yang tidak pakai statistik. Kemudian di 1 April kita adain ya uji kompetensi harian, sebetulnya kuis ya. Kuis, kemudian forum dan feedback. Kemudian tanggal 8 April itu ada metode penelitian kombinasi, campuran dari kualitatif dan kuantitatif ini. Ini bab 6, beserta contoh dari jurnalnya ya, contoh artikelnya ya. Artikel yang kuantitatif itu seperti apa, artikel yang kualitatif seperti apa, artikel yang mix itu, kombinasi itu seperti apa. Kemudian pengumpulan data dan penelitian serta instrumen dan teknik analisis data. Kita belajar sampai sini. Sampai tanggal 22 April kira-kira ya. 29 April statistik dan untuk penelitian. Ini kelompok 8. Nah, karena ada masa liburan Ramadan, masa liburan Idul Fitri 1 bulan, mulai dari 2 Mei sampai 24 Mei, maka perkuliahan kita liburkan selama 3 minggu. Kalau ini sebetulnya bukan 3 minggu, 4 minggu ya. Nah, kita mulai lagi dari tanggal 27 Mei, ya, ada kuis lagi, tapi mungkin itu forum dan sebagainya diisi tentang yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita review kembali. Kemudian rencananya di bulan Juni itu ada 3 perkuliahan dan mereview jurnal sampai nanti menulis proposal gitu, kayak gitu ya. Sampai di tugas akhirnya itu adalah menulis proposal. Nah, buku atau materi yang wajib dibaca ini ada 4 buku. Kalau dapat di Gramedia silakan beli untuk dibaca, untuk dipelajari oleh Anda. Yang pertama ada metode penelitian kombinasi, mix method ya, dari Prof. Sugiono, dosen UNY. Kemudian research design itu dari John Creswell, kemudian statistik non parametris dan pendekatan prosedur penelitian. Pendekatannya praktik. Ini Suharsini Harkunto. Ini orang Jogja semua ya, Sugiono UNY, Suharsini Harkunto juga UNY. Kayak pasti ada kalau di Gramedia. Kemudian komposisi nilai akhir itu bisa dilihat yang 10% kehadiran, nilai soft skill 25%, dari tugas, presentasi harian, dan uji kompetensi harian. Kemudian presentasi kelompok 15%. Kelompok nanti mungkin terdiri dari 2 atau 3 orang. Karena ada 25 orang, berarti kalau dibagi 8, itu berarti 3 orang per kelompoknya. Kemudian uji kompetensi harian itu 15%. Ya. Ada kuis, diskusi, dan forum. Kemudian mereview jurnal itu
nanti nilainya 15% juga. Kemudian tugas akhir individu adalah proposal penelitian individual. Kemudian uji kom itu mungkin ujian tertulis kayak seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu untuk perkuliahan ini. Untuk ini saya kira udah tahu ya kontak dosennya seperti apa. Nah, oke, sampai sini kira-kira ada yang mau bertanya ke teman-teman? Ini untuk yang detailnya ini ya, rencana perkuliahan apa? Rencana perkuliahan dari Kenkyu Hohonyumo ini. Tadi sudah saya pindahin ke PowerPoint, tapi kayaknya kurang besar, kita pindahin. Ya. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Nanti saya sih. Ya, silakan. Nah, ini kan nanti kita bakal membuat itu proposal kan. Nah, apakah di mata kuliah ini bakal diajarkan menulis kalimat proposal itu, karena nggak semuanya kan tahu cara menulis proposal dengan benar itu loh, daripada nanti bakal terlalu banyak revisi seperti itu. Ya, jadi di semester 6 ini kita akan berlatih untuk membuat proposal. Semester 7 itu nanti juga membuat proposal, tapi semester 7 namanya mata kuliah Nihongo Kenkyu dan Nihongo Kyoiku. Jadi dibagi dua, nanti mau yang ngambil penelitian tentang kebahasaan, siapa mengambil Nihongo Kenkyu. Kemudian yang mengambil mata kuliah pendidikan itu ngambil Nihongo Kyoiku. Nah, kalau Nihongo Kenkyu kemungkinan bersama saya, karena saya bidangnya adalah linguistik ya, bahasa dan sebagainya. Kalau yang penelitian pendidikan itu mungkin Bu Istri atau Bu Yuli. Jadi seperti itu. Kemarin angkatan 2017 itu adalah di semester 7 mereka dibagi dua kelas pilihan, satu Nihongo Kenkyu, satu Nihongo Kyoiku. Proposalnya kalau yang dibuat yang sudah punya proposal di semester 6 ini itu tinggal melanjutkan saja kan. Tapi di sini baru pengenalan ya. Proposalnya nanti kan di akhir perkuliahan ini. Jadi kita akan mengenal apa itu masalah penelitian yang harus dicari, kemudian judulnya, kemudian metodenya, dan sebagainya kita akan pelajari seperti itu. Nah, di sini kita akan belajar juga nanti cara membuat proposal termasuk menulis ya. Makanya kalau menulis itu kalau nggak baca dulu nggak bisa. Nah, jadi kita baca dulu artikel-artikel orang lain, kemudian kita nanti tulis gitu. Nah, jurnal ini kelebihannya apa? Orang ini di abstrak itu isinya apa aja. Kemudian di pendahuluan itu apa yang harus ditulis kan begitu. Nah, contoh-contoh lihat dibaca, kemudian nanti di akhir dibuat rangkumannya. Oh, ternyata di bagian abstrak itu berisi tentang tujuan penelitian, tentang hasil penelitian, tentang metodologi dan sebagainya, ya. Kemudian di pendahuluan itu tentang pentingnya penelitian ini apa, alasannya memilih judul ini apa, gitu kan. Terus urgensinya penelitian ini apa. Nah, kelebihan penelitian saya dengan penelitian yang lain itu apa? Nah, itu akan bisa didapat kalau kita sudah punya referensi dari bacaan-bacaan yang kita baca sebelumnya. Ini kalau mau meneliti tentang ungkapan misalnya, nah nanti kita harus baca jurnal-jurnal tentang ungkapan dalam bahasa Jepang itu. Kalau kita mau meneliti tentang pendidikan, berarti kita juga harus membaca tentang latar belakang pendidikan dan sebagainya. Nah itu, jadi nanti akan belajar pembuatan proposal dari awal. Ini dari awal banget ya. Kenapa perlu meneliti, kenapa perlu. Sebetulnya makanya untuk momen ini PKM itu sebetulnya adalah belajar membuat proposal PKM itu. Kalau bisa tuh pada teman-teman ikut PKM penelitian aja dulu sekalian ya. Karena nanti kalau sudah punya proposal berarti kan itu akan dibawa nanti ke semester 7, semester 8. Nah, skripsi itu lancar kalau sudah punya proposal 1 tahun sebelumnya gitu. Oke, sampai di sini kira-kira ada bertanya lagi. Nah, di sini memang belum saya masukkan pembuatan proposal, tapi langsung di artikel jurnal kemudian nanti laporannya proposal gitu ya, akhirnya di sininya berupa proposal penelitian. Nah, jadi ada 5 pertemuan dari mulai sini
Kita review dulu, kita review jurnal kuantitatif, kita review jurnal kuantitatif, kualitatif, kemudian pengumpulan tugas review, kemudian membuat tugas akhir adalah berupa proposal penelitian. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jurnalnya juga mungkin berbahasa Indonesia nggak apa-apa. Berbahasa Inggris ya agak sulit. Ya. Kalau ada yang bisa yang mau berbahasa Inggris silakan nanti dari di nggak pakai Google Google Translate aja. Oke, hari ini yang sudah hadir 22, berarti tinggal 4. Yang belum hadir Pirni ya. Pirni, terus siapa lagi? Nanti saya lihat di absennya. Oke, ada pertanyaan? Dulu silakan. Tentang, Sensei, ya. Itu yang tadi yang buku wajib 4 itu wajib punya 4-4-nya apa gimana ya Sensei? Enggak, ya kalau bisa punya ya berarti dibaca gitu ya. Kalau bisa beli ya beli gitu. Kalau enggak ya berarti cari perpustakaan pinjem gitu. Nah nanti kita lihat di My Class ya. Saya akan lihat. Ada yang berbentuk apa namanya e-book. Ada yang berbentuk e-book. Wajibnya yang ini ya. Kalau itu bacaan wajib itu ya dibaca. Baca itu tidak usah beli. Ya. Ada di perpustakaan bisa pinjam, ada di internet bisa lihat gitu ya. Nggak usah dibeli pun tidak apa-apa, pinjam aja sama teman baca. Nah, saya lihat yang di My Class. Saya share dulu. Share screen. Udah jam 2 ya, kita absen. Yang telat dari jam 2 berarti dianggap terlambat. Jadi buku itu nggak usah wajib dimiliki, tapi wajib dibaca gitu kan saya. Jadi wajib dibaca itu nggak usah beli sebetulnya. Kalau beli nggak dibaca juga sama, namanya Nekoni Kobang, memberikan permata kepada kucing, nggak dibaca-baca, ya. Atau Butani Shinju, memberikan pemberian kepada babi gitu kan, percuma. Babi punya berlian tapi nggak ngerti maknanya apa, keistimewaannya. Jadi kayak gitu, beli buku tapi nggak pernah dibaca. Yang bagus itu nggak punya buku tapi sudah pernah baca gitu, nggak ngerti. Nah, coba kita lihat di My Course. Kok agak... Oh ini ada tadi ya, pagi-pagi. Banyak yang akses kalau jam segini kan. Agak lewat My Class-nya. Nanti untuk break bublatan kita pindah jam 14.15 ya. Kita lihat dulu ini absensinya. Maaf agak lambat. Capek kayak ini. Tampilannya belum, masih proses ya. Capek komputernya. Oke, kita lihat halaman muka dari tampilan ini. Ini belum sempurna, masih on progress, saya perbaiki. Kemudian ini masih penjelasan mata kuliah ya. Jadi mata kuliah ini adalah sistematika proposal penelitian, nanti kita akan buat ya untuk ini. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang ditawarkan pada semester 6, bertujuan untuk melatih memahami prinsip-prinsip dasar penelitian. Nanti akan belajar tentang metodologi ya. Kemudian ini untuk bekal Anda menulis skripsi. Jadi mahasiswa nanti diharapkan
bisa membuat membuat hipotesa, membuat rancangan penelitian dan sebagainya. Nah ini yang akan dipelajarinya, kemudian hubungan kompetensinya ini juga sama, dibaca saja, saya sudah tampilkan. Kemudian bacaan wajib ya, tadi yang saya tampilkan itu. Ini artinya bukan berarti wajib dimiliki, kalau punya ya bagus. Tapi kalau membacanya itu lebih bagus lagi. Lebih bagus belilah kalau bisa punya. Nah yang wajib itu kalau Anda download ini ya, nomor 3. Sioto, Sandu, di situ dasar metodologi penelitian. Ini tinggal diklik, mungkin nanti Anda bisa mempunyai e-booknya ya, e-booknya. Ya, jadi, oke. Oh ya. Nah, ya apa ini Pak? Yang buka aja ya. Ini Pak. Oke ya, jadi ada referensi-referensi yang berbahasa Inggris. Di sini sampai 14 saya tuliskan. Anda tinggal klik saja, nanti kalau kesulitan membaca pakai Google Translate saja, yang berbahasa Indonesia juga ada. Tapi yang wajib ini ya, Sioto, Sandu, dasar metodologi penelitian. Ini diklik, nanti akan muncul di Akademia Edu, mudah-mudahan bisa di-download dan gratis. Ya, nah, bisa kayaknya. Ini tolong dimiliki kalau yang ini ya, dimiliki dan dibaca. Kemudian kita lanjutkan, masih proses membaca. Dasar-dasar metodologi. Ini untuk bahan Anda membuat makalah, presentasi, kemudian membaca jurnal dan sebagainya, itu nanti di sini bisa dilihat semua. Mau balik lagi ke sini ya? Nah ini ada bukunya ya. Anda tinggal bisa di-download ini. Ya. Oke, ini aja ya. Nah, buku wajib yang Anda miliki adalah satu itu aja. Terus yang berikutnya adalah balik lagi kita ke My Class. Karena modulnya belum lengkap, maka pakai buku itu aja ya. Modul untuk itu sama di setiap jurusan kayaknya memakai buku itu. Oke, kemudian pertemuan hari ini udah ada handout perkuliahan tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian ada di sini kita akan mengenal yang namanya absen dulu ya. Kita lihat dulu absen ya. Biar yang terlambat kita anggap terlambat. Ini kelas B. Siga tadi terlambat. Oh ini kelas A ya. Tapi yang kelas B udah pada absen belum? Maaf Sensei. Belum. Ini Sensei. Firni barusan. Sensei maaf. Firni barusan hubungin saya. Katanya dia lagi berusaha buat masuk ke MS Teams, tapi susah gitu Sensei. Nggak apa-apa. Mau pindah ke My Class ya. Coba Firni masuk My Class aja. Oh kayak gitu. Belum absen. Ini belum absen. Si absennya terlambat. Baik Sensei, akan saya sampaikan. Kita akan sebentar lagi akan masuk ke Big Blue Button. Firni terlambat, yang lainnya sudah masuk. Aisyah, ada Aisyah? Maaf Sensei, Aisyah lagi sakit. Oh sakit ya, udah kita tulis aja di sini. Sakit. Aryoga? Ada nggak Aryoga? Belum ya, belum ada ya. Berarti kalau tidak ada kabar ya dianggap tidak masuk gitu. Aryoga kemana ya? Oke, Aryoga berarti hari ini tidak masuk.
Oke, itu sampai sini ya. Nah, kita akan coba masuk ke MyMeet-nya UMY SID atau pengganti MS Team. Kita selama ini pakai MS Team. Kemudian kita akan masuk ke MyMeet UMY. Di pertemuan pertama itu saya sudah siapin ruangan. Ini. Nah, tadi pagi sudah dilakukan dengan kelas A. Kita akan join untuk kelas B. Silakan teman-teman yang sudah bisa mengakses masuk ke sini. Sensei boleh keluar tim dulu ya Sensei? Nah iya, silakan keluar tim. Masuk ke sana. Saya juga nanti akan tutup timnya, saya akan tutup. Baik Sensei, terima kasih. Karena kalau dua itu biasanya susah, nanti akan sedikit ini ya, makanya saya tutup kamera yang di MS Team. Nah, di safety sudah masuk. Oke, Dinda sudah. Oke, yang lain masuk sini, pindah semua ke Big Button. Sensei, maaf Ya. Sensei. Ya, kenapa? Sensei, apa Google saya kadang error Sensei. Gimana ya Sensei? Ini bukan my class lah. Iya Sensei, kan saya kan buka my class itu kan pakai Google. Nah, kalau pakai yang Peramban yang lain kan dia nggak bisa Sensei. Oh, itunya Perambannya ya? Iya. Tes. Gimana ya Sensei? Nah, ini punya Rehan ya? Rehan nggak Iya. bisa masuk ke sana. Itu dari HP atau dari laptop? HP Sensei. Oh ya udah, berarti kalau nanti dicoba pakai laptop, biasanya di HP gitu, susah untuk mengakses ke Google Chrome. Pakai Google Chrome atau pakai Firefox bisa nggak ya? Pindah dulu semuanya ke Big Blue Button, coba atau di restart dulu, keluar dulu dari MS Team-nya Mas Rehan. Oh ya, baik Sensei. Ya. Sensei, mohon maaf nanti saya masuknya agak telat soalnya ini lagi di jalan pulang Sensei. Oke, nggak apa-apa, silakan. Siapa ini, Dinda? Diana Sensei. Oh, Diana, oke. Hai. Maaf ya Sensei. Mau pulang dulu sebentar. Ya, oke. Ya. Oke ya, kalau gitu kita tutup MS Team-nya. Sampai sini aja.